Hai guys, di sini saya Muhammad Nur Ihsan, peserta tim, ada Mas Diki dan ada Yanuar. Kami di sini akan mempresentasikan dari Departemen Teknik Sipil dan Perencanaan. Apa sih itu teknik sipil dan apa sih itu perencanaan? Mari kita bahas lebih lanjut mengenai teknik sipil dan perencanaan. Baik, teknik sipil atau biasa disebut pembangunan, yaitu ilmu yang cukup luas karena teknik sipil mempelajari tentang cara merancang, bangun, merenovasi gedung, infrastruktur, dan segala hal yang mencakup lingkungan kemasalahan hidup manusia. Kita biasa menyebut teknik sipil sebagai teknik pembangunan karena teknik sipil itu lekat dengan konstruksi bangunan seperti gedung, rumah, dan lain sebagainya. Baik, untuk perencanaan sendiri yaitu adalah konstruksi atau penyedia jasa konstruksi atau juga dapat dari suatu badan usaha yang dinyatakan ahli dalam profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi serta mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk display. Pekerjaan teknik sipil dan perencanaan yaitu merancang dan mensurvei pembangunan infrastruktur jalan seperti jalanan, bangunan, terowongan, bandara, ataupun bendungan, penyimpanan air atau waduk, ataupun penyimpanan kotoran atau yang disebut sapi tank dan segala macam itu adalah yang harus direncanakan sesuai dengan aspek keselamatan dan juga aspek dari geografisnya juga. Atau biasanya kan ada itu yang bervariasi, ada yang tanah gambut, ada yang tanahnya super keras. Itu bagaimana caranya sih ya bisa dibangun sesuatu seperti dibangun rumah pada tanah gambut itu kan harus ada seperti tabrakan dulu ke dalam tanah biar sampai tanah keras. Biasanya itu menggunakan bambu ataupun beton ya. Baik, untuk selanjutnya teknik sipil atau dunia pembangunan pada militer. Di Indonesia sendiri pasti itu akan sering dibutuhkan. Sedangkan ada juga beberapa instansi militer itu berfokus pada pembangunan daerah. Baik, pada pembangunan di militer itu ada pembangunan pangkalan militer ataupun markas. Ya, selanjutnya membangun benteng atau pertahanan biasanya dibangun di garis luar Indonesia ya, seperti pangkalan militer yang ada di posko Kalimantan dan itu kan itu pun berbatasan langsung dengan Malaysia dan ada Brunei dan sebagainya juga. Yang kedua pembangunan pos dan jalan utama militer, yaitu akses utama dalam militer masuk mungkin personil ataupun bahan pangan pada pos-pos tertentu yang mungkin itu di perbatasan yang sulit dijangkau itu kan memerlukan akses khusus serta jaringan internet ataupun harus merencanakan sedemikian rupa bagaimana caranya
jaringan bisa sampai ke pelosok daerah, itu pun harus memerlukan perjuangan. Dan untuk pemetaannya itu tidak sembarangan ya, itu harus disesuaikan sama jaringan yang ada dengan jalur yang tergolong seperti di mohon maaf Papua ya, itu kita harus menaiki dan menuruni bukit ataupun lembah agar bisa mencapai suatu titik yang dapat dijangkau dari tower lainnya untuk diakses internet. Nah, yang selanjutnya ini ada mesin CNC kayu, di mana singkatan dari CNC sendiri adalah Computer Numerically Controlled, yang merupakan mesin perkakas yang dilengkapi dengan sistem mekanik dan kontrol berbasis komputer. Mesin ini dapat mengukir ataupun membuat suatu pola yang dimana itu seperti ukiran pada umumnya. Akan tetapi ini dikerjakan dengan mesin, tidak memerlukan tenaga banyak, kita hanya perlu menyiapkan beberapa ukiran atau gambar yang kita harus upload di monitor. Itu pun akan dikerjakan langsung oleh mesin. Mesin CNC yang mampu melakukan kerja pengeboran, pengamplasan, pemotongan, dan pemahatan secara otomatis berguna sekali untuk membantu produk mebel yang berkualitas. Produk yang biasanya dibuat menggunakan mesin ini mencakup set lemari, pintu meja, dan sebagainya. Biasanya ini peralatan rumah tangga ya, putar peralatan mebel-mebel seperti yang kayu-kayu gitu. Banyak itu yang seperti joglo ataupun rumah-rumah terdahulu itu kan banyak ukiran. Itu dapat dikerjakan dengan mesin CNC juga. Mesin CNC ini untuk tingkatan mesin tergolong dalam mesin yang mahal ya. Karena harganya sendiri itu juga relatif tinggi dari angka 20 jutaan sampai ratusan juta. Baik, untuk cara kerja mesin CNC sendiri akan saya tampilkan pada slide selanjutnya. Oke, karena ada kesalahan teknis dari kita sendiri mungkin akan menampilkan teknis prinsip kerja CNC, cara mengukir di akhir dari presentasi ini. Baik, untuk presentasi selanjutnya saya kembalikan ke Mas Januar. Baik, dikarenakan Mas Januar ada halangan, saya akan melanjutkan presentasi ini. Baik, untuk selanjutnya ini ada mesin gergaji tangan yang biasa-biasa di teknik sipil, di pembangunan, di kerja kayu gitu kan. Itu biasa disebut dengan solar saw, mesin pemotong kayu ya. Gunanya untuk memotong kayu dengan permukaan yang lebar, biasanya digunakan di atas penampang meja dan maupun di bawah meja dengan membuatkan dudukan. Ya, benar sekali. Di sini di sekolah saya sendiri di SMK Negeri Jawa Tengah itu ada mesin yang dibuatkan penumpang sendiri dari kayu yang memang itu
tergolong mesin berat ya, apalagi mesin yang sangat tajam itu sangat berbahaya sekali. Baik, untuk penggunaannya juga relatif simpel, kita hanya perlu mencolokan kabel konektornya ke stop kontak, dan itu ada tombol otomatis. Kita hanya perlu menggerakkan arah dari mesin gergaji tangan ini agar dapat memotong kayu sesuai dengan yang kita inginkan. Selanjutnya di sini adalah mesin amplas, di mana biasanya disebut dengan sander ya. Mesin amplas sendiri biasa untuk menghaluskan setelah pembuatan yang lama gitu, kita harus menampilkan yang paling bagus, paling relatif, yang para peminat karya itu tertarik. Itu dari amplas atau sander ini. Nah, untuk penggunaannya itu cukup mudah ya. Kita hanya perlu mengamplas atau meratakan bagian-bagian yang memang seharusnya sesuai, ataupun yang tidak sesuai agar sesuai gitu. Untuk penjelasannya, mesin sander ada mesin amplas yang digerakkan dengan daya listrik untuk menghaluskan permukaan benda yang terbuat dari logam, kayu, ataupun beton dengan lebih cepat dan efisien. Dikarenakan tekanan ya, mungkin tekanan yang diberikan oleh mesin amplas sendiri ini cukup besar dan itu lebih mudah. Yang kedua, ada fungsi dari mesin sander adalah untuk menghaluskan permukaan benda, dan seperti yang saya bilang tadi, permukaan benda yang tidak rata seperti amplas pada umumnya agar dapat dilanjutkan untuk pekerjaan selanjutnya, yaitu pekerjaan finishing, biasanya untuk pengecetan ya, ini setelah amplasan ini. Baik, di sini akan ada beberapa contoh peralatan yang digunakan pada kerja tangan ya, seperti obeng, tang, palu, mesin bor, cetok, catut, dan gergaji. Saya akan menjelaskan satu persatu apa itu fungsinya dan cara menggunakannya. Baik, untuk obeng sendiri, obeng adalah suatu alat yang digunakan untuk melepas ataupun memasang dari berbaut. Cara menggunakan cukup simpel, cukup memutar ke kanan ataupun ke kiri, eh, dengan sampai pada kerapatan atau kekuatan yang dibutuhkan. Untuk tang sendiri biasanya digunakan pada pembangunan, itu untuk mengikat suatu benda ya, menggunakan benderet agar kuat gitu, ataupun memotong bahan dari logam. Palu sendiri, eh, sepertinya ini sudah umum ya. Palu sendiri cara menggunakannya cukup simpel, cuma kita harus memukul barang seperti paku ataupun pasak gitu ya. Mesin bor. Mesin bor sendiri gunanya untuk melubangi serta memasang mur ya namanya itu. Itu mur digunakan untuk mengikat suatu benda dengan benda lainnya ataupun memasangi benda untuk menjadikan benda jadi. Cetok sendiri biasanya digunakan pada adukan, yaitu semen dengan pasir, itu membuat dinding ya, ataupun membuat acian. Acian sendiri digunakan untuk plesteran setelah pembuatan dinding. Cetok sendiri juga dapat digunakan untuk memotong batu bata gitu ya. Catut sendiri dapat
biasanya digunakan untuk mengambil benda-benda yang tidak diperlukan pada suatu bangunan yang dimana itu mengganggu dari pekerjaan selanjutnya, seperti contohnya paku yang menempel pada kayu yang akan digunakan itu kan sangat mengganggu, apalagi itu tidak dibutuhkan akan cabut menggunakan cabut. Gergaji gergaji sendiri akan digunakan pada saat pemotongan kayu yang ukurannya tergolong medium, nggak terlalu besar juga nggak terlalu kecil, dan di situ akan memotong menggunakan gergaji sesuai ukuran yang diinginkan. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang perencana. Perencana dari konstruksi itu adalah orang atau seseorang, bisa pun menjadi suatu badan usaha atau badan hukum yang merencanakan konstruksi bangunan gedung-gedung. Perencana konstruksi harus menggunakan SIMBG atau ketentuan yang telah ditentukan pada pembangunan untuk melakukan suatu proses penyelenggaraan bangunan gedung, termasuk menyelenggarakan pemetaan tanah dengan dibantu surveyor. Biasanya menggunakan total station, ada theodolit, waterpress, dan lain sebagainya ya. Nah, yang selanjutnya itu memproyeksikan keinginan-keinginan atau ide-ide pemilik proyek atau ownernya itu ke dalam desain bangunan. Seperti owner itu punya ide atau gagasan, dan kita harus menuangkannya, yang kita sebagai perencana itu menuangkan dalam bentuk gambaran yang sedetail mungkin. Melakukan penyesuaian desain bila terjadi kesalahan pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Dan desain-desain yang di lapangan bila ada kesalahan atau salah memperkirakan perhitungan yang mana mungkin itu harusnya berapa senti menjadi sekian senti, itu akan menjadi perhitungan. Jika ada kelalaian tugas dari pelaksana konstruksi, itu akan mengakibatkan kecelakaan kerja, dan itu akan menjadi tanggung jawab atau menjadi tanggung jawab si perencana, karena perencana itu memperhitungkan segalanya. Baik, untuk pemetaan tanah sendiri gitu. Di sini saya akan membahas seputar, baik untuk Mas Januar, sudah bisa join, bisa dijelaskan sesuai presentasi tadi. Baik, dari sekarang saya akan melanjutkan tentang alat pengukuran tanah. Jadi ada banyak sekali alat-alat yang bisa digunakan untuk mengukur sebuah tanah atau mengukur luas sebuah tanah. Nah, diantaranya adalah yang sudah terlampir di gambar berikut. Ada 6 alat yang bisa digunakan untuk mengukur tanah. Mungkin saya akan menjelaskan salah satu atau salah dua dari gambar yang ada. Yang pertama ada kompas. Kompas sendiri umumnya digunakan untuk menentukan arah angin atau untuk mengetahui sedang berada di mana kita, untuk mengetahui jalan juga. Nah, kompas juga bisa digunakan untuk mengukur tanah. Tanahnya ini akan menghadap kemana, entah itu menghadap ke barat, utara, selatan, ataupun timur. Nah, yang selanjutnya ada pita ukur. Pita ukur biasanya digunakan untuk mengukur luas sebuah tanah, panjang ataupun lebar sebuah tanah, untuk mengetahui berapa luas dari tanah yang akan kita buat untuk menjadi bangunan nantinya. Nah, di antara dua alat itu ada 4 alat lain, yaitu total station, ada juga waterpress, ada juga GPS, dan juga ada theodolit. Seperti itu.
Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Januar. Untuk 4 alat sendiri, yaitu total station, waterpress, theodolite, serta GPS ini saling berhubungan ya. Apalagi dari total station dan GPS yang paling sering digunakan pada saat ini dalam pemetaan tanah ya. Untuk total station sendiri itu adalah untuk mengukur jarak dari titik yang telah ditentukan ke titik lain. Itu biasanya akan menggunakan GPS terlebih dahulu untuk langsung tembak ke satelit ya. Itu akan langsung muncul berapa jarak sebenarnya gitu. Itu tidak harus seperti atas dan satelit itu harus mengukur benang atas, bawah, dan tengah dulu. Baru dicari titik jauhnya. Untuk penjelasan dari keenam alat ukur tanah yang sering digunakan, saya cukupkan sekian dari presentasi dan kita akan membahas 2 alat yang telah tersedia di meja ini. Baik, untuk alat sendiri, baiklah, untuk 2 alat sendiri yang ada di meja ini akan dipresentasikan oleh Mas Yanuar. Mas Yanuar. Baik, saya akan lanjutkan. Seperti yang sudah kalian semua lihat, di depan kita, di atas meja sudah ada 2 alat untuk pembangunan dan juga teknik sipil. Nah, yang pertama ada mesin bor. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, mesin bor umumnya digunakan untuk melubangi sesuatu ataupun untuk memasang baut ataupun mur. Di pembangunan sendiri, alat bor sangat penting sekali untuk bisa melubangi sesuatu, khususnya kayu dan juga tembok, seperti itu. Nah, alat yang kedua adalah alat pahat. Nah, alat pahat sendiri digunakan untuk memahat sesuatu. Ada sebuah alat namanya CNC, yaitu alat berbasis sendiri ada sebuah alat pahat seperti yang terlihat di atas yang digunakan untuk memahat suatu ukiran yang digunakan di kayu. Nah, seperti yang kalian lihat ini, alat pahat ini digunakan untuk memahat ukiran untuk membuat sebuah biasanya untuk rem digunakan di kayu, seperti itu. 2 alat ini sangat penting sekali di teknik sipil dan juga pembangunan. Baik, terima kasih dari Mas Januar atas presentasi yang telah dijalankan ya. Baik, untuk presentasi kali ini